Living Life on Air, senang sekali bisa berjumpa kembali. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran. Karena itu mari kita bersama-sama siapkan hati untuk beribadah melalui program ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Joy to the world, the Lord has come. Shalom saudara-saudara, saya percaya kita semua bersuka cita di bulan Desember ini menyambut hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, tahun yang lalu kita tidak bisa merayakan Natal bersama-sama secara tatap muka, dan tidak terasa bulan ini sudah kembali lagi kita mau menyambut hari Natal. Saudara-saudara, kita semua bersuka cita di hari Natal, namun kita tidak kehilangan pesan-pesan yang baik di masa raya Natal. Mari saudara-saudara, kita lihat firman Tuhan hari ini tentang kebaikan hati untuk menyambut Natal. Bagaimana sih kita mau menyambut Natal supaya tidak menjadi rutinitas belaka, supaya tidak menjadi sekedar Natal yang berlalu begitu saja. Kita mungkin bingung mau bikin apa ya Natal tahun ini. Mari saudara-saudara, 3 hal kebaikan hati bagaimana kita menyambut Natal. Yang pertama, mari kita melihat Matius pasal ke-5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita tahu Natal adalah kedatangan Tuhan Yesus Kristus, dan sering kita dengar Yesus datang membawa damai. Tetapi mari saudara-saudara, kita tidak menjadi orang yang di masa Natal ini menunggu-nunggu Tuhan tolong datang, berikan damai kepada hati saya. Hati saya sedang gelisah, hati saya sedang sulit, susah, hati saya sedang tidak menentu. Tuhan, Engkau lahir di dunia, namun aku menunggu sampai hari ini. Kapan damai itu masuk dalam hatiku? Kita lihat kembali Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai. Mari saudara, kita punya tekad di hari Natal, di masa Natal ini, kita memang orang yang sudah menerima Tuhan Yesus. Kitalah yang harus membawa damai itu. Dengan kata lain, yang pertama, bagaimana kita menyambut Natal? Mari bereskan hati kita dengan sesama. Saudara-saudara, jadilah pembawa damai, bukan orang yang menunggu-nunggu Yesus datang membawa damai kepada hati saya.
tetapi mari kita menjadi orang yang membawa damai dengan cara bagaimana saudara-saudara, kalau kita mempunyai masih masalah dengan urusan-urusan dengan orang-orang lain, ada masalah, ada ganjelan dalam hati, di masa Natal ini bagaimana kita menyambut Natal? Mari kita bereskan hati kita, hati dengan atau hati terhadap sesama kita. Saudara mungkin seorang atasan dan saudara punya hal-hal yang kurang baik dengan bawahan saudara. Mari jadilah pembawa damai, sebab mereka yang bawa damai, mereka disebut anak-anak Allah. Mungkin saudara seorang bawahan dan saudara ada persoalan, ada masalah dengan atasan saudara. Mari kita punya tekad, kita punya bukti nyata, kita punya langkah-langkah. Kita terima damai dari Allah dan kita bereskan hati kita kepada mereka. Sebab firman Allah berkata, berbahagialah mereka yang bawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saya percaya kita semua setuju, amin saudara. Miliki hati yang damai dengan cara membereskan hati kita kepada siapapun. Saudara, jika saudara anak buah tidak perlu melakukan suatu tindakan-tindakan sampai saudara ingin orang lain jatuh, atasan saudara jatuh atas kesalahannya. Saudara sebagai atasan mungkin tidak perlu melakukan hal-hal yang sesuatu karena saudara tidak menyukai, atau ada anak-anak buah saudara mungkin nakal, bandel, tidak berkenan di hati saudara. Saudara ingin mereka mengalami sesuatu yang tidak baik. Saudara mungkin punya teman yang selama setahun ini menyakiti saudara, membuat persoalan dalam hidup saudara. Tetapi jadilah pembawa damai. Tidak perlu lakukan sesuatu kepada mereka yang tidak baik, tetapi lakukanlah perbaikan hati, pemberesan hati. Maka saudara akan dituntun langkah-langkah apa selanjutnya untuk saudara membereskan hati dengan mereka. Yang kedua, saudara-saudara, bereskan seluruh kewajiban kita. Kita lihat Lukas 20 ayat 25. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kita mengerti kalau hari Natal kita rasa ingin berbuat sesuatu. Bagaimana kita merayakan Natal? Nah, kebaikan hati yang kedua. Mari saudara-saudara, kita boleh-boleh saja pesta Natal, kita boleh saja liburan Natal, kita jalan-jalan, kita mungkin makan-makan, kita tuker kado, kita mungkin membuat sesuatu acara yang berbeda. Tetapi saudara-saudara, sebelum kita melakukan itu, pastikan apa saudara? Dikatakan di sini, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Artinya, mari kita selesaikan, kita bereskan semua kewajiban kita. Kewajiban kita itu adalah mungkin berupa hutang-hutang. Saudara mungkin punya utang yang orang lain nggak tahu, atau orang yang saudara hutangi itu, atau orang yang saudara meminjam uang daripadanya mungkin nggak enak buat nagih saudara. Jangan tunggu sampai ditagih sebelum saudara merayakan Natal. Lunasi, atasi, bereskan semua hutang-hutang saudara kepada siapapun. Jangan tunggu ditagih. Setuju ya saudara? Saudara nggak mungkin bisa makan Natal enak, makan-makan enak gitu ya di masa raya Natal. Saudara bisa pesta hari Natal, saudara bisa merayakannya, tetapi ada kewajiban yang belum kita penuhi. Nah, saudara juga mungkin ini adalah kewajiban kepada Tuhan. Ada komitmen-komitmen, ada janji-janji saudara kepada Tuhan, ada bagian yang punya Tuhan yang masih saudara tahan, yang belum saudara salurkan, atau ada janji iman, atau ada satu nazar dari saudara kepada Tuhan yang belum saudara penuhi. Kiranya mari bereskan hutang-hutang, bereskan semua kewajiban kita itu. Kewajiban juga mungkin bisa kepada sesama. Kalau saudara seorang karyawan, sebelum saudara liburan Natal, mari pastikan seluruh kewajiban saudara di kantor, di perusahaan di mana saudara bekerja. Kalau saudara adalah seorang mahasiswa atau seorang pelajar, selesaikan dulu semua tugas-tugas. Itulah hal yang baik yang bisa kita lakukan bagaimana kita menyambut Natal. Jangan sampai kita masuk Natal seperti orang-orang dunia merayakannya sekedar berpesta, tetapi ada banyak hal di belakang kita yang masih tertunggak, yang masih tertunda kewajiban-kewajiban kita. Kalau saudara punya janji-janji yang belum ditepati kepada siapapun, kalau saudara punya pekerjaan tugas-tugas yang belum selesai, mari menyambut Natal dengan semangat membereskan semua kewajiban itu. Setuju saudara? Amin. Dan yang ketiga, bereskanlah rumah kita. Rumah kita, iya,
tempat kita tinggal. Mari kita bereskan. Mungkin ada yang atap yang bocor, yang udah lama nggak diperbaiki, nggak ditengok. Ada ruangan-ruangan gudang atau ruangan-ruangan lain yang tersembunyi yang saudara nggak pernah tengok. Mari saudara, kalau saudara juga anak kos, mari lihat situasi kamar kos saudara, mungkin bersih-bersih semuanya. Ada barang-barang yang tidak terpakai, coba saudara pikirkan, mungkin ada orang-orang miskin yang lebih miskin dari saudara, yang lebih membutuhkan, bisa saudara salurkan sebagai berkat buat mereka. Nah saudara, kita lihat Matius 2 ayat 10-11. Ketika mereka melihat bintang itu, mereka sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Lihat, para orang Majus ini, begitu Yesus lahir, mereka dengar, mereka masuk ke rumah di mana Yesus dilahirkan itu, mereka mendapati di sana ada Maria, ibu Yesus. Mereka lalu sujud menyembah. Mereka sangat bersukacita. Tetapi mereka tidak sampai di situ. Sangat bersukacita. Apa yang mereka lakukan? Mereka buka tempat harta bendanya, dikatakan, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mungkin hari ini kita sulit. Kita nggak punya perbendaharaan. Kita baru saja melewati masa-masa krisis, masa-masa sulit, pandemi yang berkepanjangan. Kita nggak punya apa-apa untuk kita berikan kepada Tuhan sebagai hadiah. Tetapi saudara, sukacitanya orang Majus ini itu spontan membuat mereka memberikan apa yang sedang ada pada mereka. Nah saudara, mari kita bereskan rumah kita. Kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Karena saya percaya dan saya tahu saudara juga percaya bahwa segala sesuatu dimulai dari rumah. Apa yang ada di rumah saudara. Kalau ada yang belum baik, diperbaiki. Karena kita bersukacita, Yesus ini datang, Yesus ini lahir. Kita memperingati bulan kelahirannya, hari kelahirannya. Dan kalau di rumah kita, bukan saja ada yang kurang-kurang, tetapi ada yang lebih-lebih. Ada yang banyak lama kita nggak pakai. Tetapi kalau ada di tangan orang lain, itu bisa lebih berguna dan menjadi berkat. Apapun itu, mari kita lakukan. Bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Saudara-saudara, tempat tinggal kita, percayalah, menunjukkan hati kita. Apakah kita semangat menyambut kelahiran Tuhan di rumah kita? Jadikanlah rumah kita bersih, jadikanlah rumah kita tidak perlu mewah, tetapi sedikit tanda kita lakukan di rumah kita, kita pasang di rumah kita, bahwa Tuhan, saya adalah umat-Mu yang merayakan dan bersyukur akan kelahiran Tuhan. Jadi mungkin kita bisa tempel stiker satu pohon Natal yang baik, satu pohon Natal bentuknya stiker, karena kalau beli pohon Natal mungkin cukup mahal buat kita, atau kita punya apa saja, lakukan sesuatu dan itu dimulai dari rumah kita. Tuhan Yesus akan menolong kita. Jangan lagi punya pola pikir seperti pola pikir yang lama, yang bingung, Natal harus berbuat apa, beli baju apa, mau makan apa. Saudara bisa lakukan, buka rumah saudara, undang orang menerima firman Tuhan misalnya, mengadakan doa dan ibadah Natal, lakukan sesuatu dan itu dimulai dari rumah. Demikian saudara-saudara, minimal ada 3 kebaikan hati menyambut Natal. Yang pertama, mari bereskan hati kita dengan sesama. Yang kedua, mari bereskan semua kewajiban kita. Dan yang ketiga, mari bereskan rumah kita. Tuhan Yesus akan menolong kita. Kiranya sukacita Natal memenuhi kita semua. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, tidak menimpa aku. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas setiap lagu pujian yang kami naikkan dan firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang telah mengikuti New Life on Air ini. Kami bersyukur untuk semua hal-hal yang baik yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang kudus, Allah perisai, dan panji keselamatan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk setiap beban-beban yang sedang dialami. Tuhan, kami bersyukur untuk negara Republik Indonesia yang diberkati. Berikanlah hikmat kebijaksanaan bagi seluruh pemimpin negeri kami. Berkatilah pelayanan para hamba Tuhan di seluruh Indonesia, agar pelayanan yang mereka lakukan dapat membawa jiwa-jiwa kepada pengenalan akan kasih Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan perlindungan kepada kami semua dalam mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Kami berdoa agar sepanjang masa raya Natal memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus, setiap umat-Mu dilimpahkan damai sejahtera dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. New Life Smart 2020. Apa itu Smart? Smart adalah nilai-nilai dari GSJA New Life, yaitu sungguh-sungguh, murni, antusias, ramah, dan taat. Berikut sahabat New Life yang berulang tahun pada bulan ini. Selamat ulang tahun ya, Tuhan Yesus memberkati.
Untuk mendapatkan video khusus firman Tuhan, saudara dapat mengakses YouTube channel Riaska Astari pada playlist Kabar Baik. Bagi saudara yang ingin menjadi bagian dari kami, silakan menghubungi nomor berikut ini atau menuliskannya dalam kolom komentar. Terima kasih atas kesetiaan saudara. Jangan lupa untuk follow Instagram kami, subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya saudara tidak ketinggalan untuk New Life on Air berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.